Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik, kita masuk materi ketiga. Kita masuk materi tentang hakikat dan karakteristik agama Islam. Ada beberapa ayat Al-Quran yang relevan dengan pembahasan materi kali ini. Yang paling mudah adalah Al-Quran di surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu dapat disebut memberikan gambaran yang lengkap meskipun pendek tentang ciri khas ajaran Islam, yaitu ajaran yang menjunjung tinggi, mengarus utamakan keyakinan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut karakteristik karena Anda tidak akan menemukan, atau kalau itu dianggap terlalu berlebihan, akan sulit menemukan bahwa ajaran agama lain mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang sejak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan umatnya, itu yang menekankan ajaran tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran agama lain itu sesungguhnya merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Capaian pembelajarannya adalah Anda diminta mampu menjelaskan bagaimana Islam itu menjadi agama yang benar-benar benar, gitu ya. Tentu saja benar dengan karakteristiknya. Dan Islam menjamin memberikan kebahagiaan hidup dengan karakteristiknya. Orang sering bertanya Islam itu apa, gitu kan? Anda bisa cari kamus, Anda bisa cari referensi yang menjelaskan arti kata Islam, maka Anda akan menemukan bahwa Islam itulah memang nama agama. Saya menyatakan demikian karena agama lain dengan nama yang berbeda dari Islam itu sejatinya bukan nama agama. Perlu penyelidikan lebih lanjut tentang ini, nanti kita bisa lakukan ketika di pertemuan luring, gitu ya. Di dalam Al-Quran, istilah agama Islam disebut dengan din al-Islam atau Islam sebagai ad-din, gitu ya. Agama itu din bahasa Arabnya, dan Islam tetap dengan kata Islam. Islam itu digunakan di dalam Al-Quran untuk menyebut nama agama. Nama agama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innad-dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam.
Cuma kembali ke pertanyaan awal, nah, kita mau cari tahu artinya Islam itu apa dan karakteristik Islam itu yang seperti apa, maka kita perlu menelusuri dalam Al-Quran ayat-ayat yang di dalamnya ada kosakata Islam atau kosakata lain yang memiliki akar kata yang sama. Nanti akan kita temukan apa itu Islam. Di dalam Al-Quran, kata Islam itu berasal dari kata Assalam, berasal dari kata kerja, salima, yaslam. Kosakata ini memiliki beberapa makna yang nanti bisa kita telusuri ya. Ada yang artinya selamat, damai, sejahtera, tunduk, patuh, berserah diri, dan lain sebagainya. Oleh karena itu buka mushaf Anda, coba perhatikan beberapa daftar ayat berikut ini. Nah, di situ muncul beberapa kosakata ya, yang Anda bisa telusuri. Surat apa saja itu? Kalau saya sebut Quran surat kedua nomor 208, nanti Anda akan ketemu. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Di situ kata as-silm artinya agama Islam. Di surat apa lagi? Di surat Ali Imran ayat 64. Di surat Al-Baqarah ayat 112. Di surat An-Nisa ayat 90-91 ya. Kemudian di surat As-Saffat ayat 103, surat Ali Imran 102, dan seterusnya. Silakan dilihat. Dari sana nanti bisa disimpulkan seperti ini. Islam itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah, yang meminta kita agama ini supaya kita tunduk dan patuh. Arti kata Islam adalah tunduk, patuh, dan berserah diri. Karena itulah hakikat beragama. Kalau nggak tunduk, nggak patuh, nggak berserah diri, kita tidak sedang beragama, tapi membebaskan diri dari agama. Kemudian meskipun tunduk, patuh, berserah diri, karena tunduk, patuh, berserah dirinya itu hanya kepada Allah, maka pasti jalan yang kita tempuh adalah jalan yang baik, yang damai. Itulah arti kata Islam berikutnya, damai. Ya, dan itu membuat diri kita menjadi bersih dan suci. Keluar dari agama Allah membuat kita kotor. Karena bersih dan suci diri kita ketika mengikuti dan tunduk kepada agama Allah, maka sebenarnya yang kita tempuh adalah jalan keselamatan. Kata salam itu juga dikaitkan dengan nama sebuah tempat di surga, namanya Darussalam. Orangnya disebut Muslim, gitu ya. Ini yang kita bisa rangkai ketika mengartikan Islam. Ini baru kita bicara tentang makna Islam. Oleh karena itu di dalam Islam ada ciri-ciri yang khas, yang itu membedakan Islam dari yang lain. Apa itu ciri khasnya? Ini pertama, pandangan Islam tentang agama dan tentang Tuhan, tentang apa yang kita yakini tentang Islam itu sendiri dan tentang Allah. Salah seorang penulis terkemuka dari Iran namanya Hussein Nasr itu menyebut, dalam sudut pandang Islam
agama tidak saja dilihat sebagai bagian dari satu aktivitas khusus seperti seni, pemikiran, kegiatan komersil, wacana sosial ataupun politik. Lebih daripada itu, Islam adalah matriks dasar, pondasi dari pandangan dunia di mana semua jenis pemikiran, kreativitas seni, kegiatan, aktivitas manusia itu ditegakkan. Ya, itu Islam. Sebenarnya saya bisa membuat ilustrasi dalam bentuk bunga. Pernah perhatikan bunga ya? Islam itu menjadi tempat tumbuhnya. Ya. Sementara daun-daun, bunga-bunga itu adalah aktivitas manusia yang bermacam-macam. Ada seni, ada budaya, ada olahraga, ada pendidikan dan sebagainya. Semua itu didasarkan pada agama, dan itulah Islam. Mengapa saya buat ilustrasi seperti ini? Karena dalam pandangan agama lain, agama itu ya aktivitas selain aktivitas ekonomi. Kalau dia sama kedudukannya dengan aktivitas lain, pertanyaannya, dasarnya apa? Dasarnya adalah filsafat, begitu. Itu bedanya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau kurang dipahami silahkan nanti ditanyakan. Karakteristik utama Islam yang lain, saya menyimpulkannya dengan satu kalimat, yaitu tauhid. Kalau tadi saya tulisin nasar, saya lebih suka menggunakan ciri ini sebagai ciri Islam. Apa itu? Tauhid. Kenapa demikian? Karena tadi di awal saya katakan, sampai bisa cek ke agama-agama lain yang kemudian ternyata dalam keyakinannya sudah menempatkan benda-benda, makhluk-makhluk, ciptaan-ciptaan, sesuatu yang lain, yang sederhana, yang simple, yang remeh sebagai Tuhan. Tidak lagi menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sekalipun itu orang Indonesia yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana yang ada di dalam Pancasila. Jadi mereka meyakini, percaya Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama, tapi prakteknya tidak. Islam sejak awal dan sampai sekarang. Dan memang itulah yang kemudian menjadi karakteristik utama, menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu bisa ditemukan dalam surat Al-Ikhlas, Al-Baqarah 163, surat An-Nahl ayat 36, dan beberapa ayat yang lain. Dan itu menjadi ciri khas ajaran Islam. Anda bisa bandingkan. Ada juga seorang ulama terkenal kontemporer dari Mesir namanya Yusuf Qaradawi. Islam itu ciri khasnya adalah dalam hal ketuhanan, dalam hal kemanusiaannya, dalam hal universalitas ajaran agamanya. Ajaran agama Islam itu meliputi semua aspek, semua diurusi. Sehingga sesungguhnya kita itu beragama itu adalah hidup secara utuh, itulah beragama. Kadang orang itu beragama hanya ketika di masjid, di luar masjid dia tidak beragama. Beragama itu ketika dia bekerja, di luar bekerja dia sudah tidak beragama. Beragama itu ketika dia ada di satu tempat, di tempat lain tidak beragama. Artinya apa? Tidak berperaturan lagi. Islam universal. Semua aspek kehidupan manusia diatur. Dan itu menunjukkan kelengkapannya. Ya. Ciri kemanusiaan itu ciri di mana Islam itu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Ini butuh diskusi yang agak panjang. Ada namanya nilai keseimbangan. Tidak hanya mementingkan dunia, tapi juga akhirat. Tidak hanya mementingkan akhirat, dunia tidak boleh dilupakan. Ini ada ayatnya masing-masing, nanti buka di modul ya. Kontekstual selalu bisa dipahami dalam konteks yang terus berubah, jelas serta konsisten.
Ada pandangan lain. Ini pandangan lain tentang ciri khas Islam. Dalam hal keyakinan tadi konsep tauhid, dalam hal etika Islam itu akhlak itu tidak lepas dari keyakinan, tidak terlepas dari ibadah gitu ya. Nanti itu pembahasannya di surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Islam itu toleran. Ibadah itu sebagai sebuah aktivitas total manusia. Akidah menjadi dasar kehidupan. Ini beberapa poin ya, pendapat itu tadi tentang ciri khas ajaran Islam. Orang mungkin membuat labelisasi terhadap Islam. Islam tuh ciri khasnya bukan itu. Islam itu jorok. Islam itu tertinggal. Islam itu teroris. Islam itu cinta pada terorisme. Itu adalah framing namanya, labeling, stereotyping gitu ya. Karena menguji agama itu uji di dalam kitab sucinya, jangan lihat pada orangnya. Apakah boleh saya sebut misalnya ketika orang Eropa abad pertengahan itu begitu terbelakang, disebut bahwa pemeluk agama Kristen yang terbelakang itu kita sebut agamanya sebagai agama terbelakang? Tidak. Kita lihat berdasarkan kenyataan bagaimana agamanya mengajarkan. Seperti pertanyaan di sini, di video ini ada video nih ya. Nanti lihat ini ya, video yang saya tampilkan ini ya, ini hanya tampil gambarnya. Nanti cari di internet ya. Islam itu ilmiah. Islam dalam bidang sosial itu concern mengatur persoalan muamalah ya secara komprehensif. Dan Islam itu bicara tentang ekonomi, bicara tentang bisnis, tentang pekerjaan ya, etos kerja. Itulah ajaran agama Islam. Dengan itu umat Islam diharapkan mendapatkan kebahagiaan hidupnya. Karena bahagia itu kalau komplit aturannya ya, dengan itu umat Islam bisa dikenali ciri khasnya, terutama dalam hal-hal tertentu adalah ciri khas tentang tauhid. Dalam hal yang lain adalah tentang universalitas, kelengkapan perangkat ajaran agama Islam mengatur manusia. Selain itu dalam hal pekerjaan menekankan dimensi amal yang positif. Dan Islam itu sudah menjadi agama yang dipelajari di banyak perguruan tinggi melebihi agama-agama lain. Memunculkan banyak bidang keilmuan. Menjadi ciri khas ajaran agama Islam. Tentu butuh pendalaman untuk materi ini. Waktu yang singkat tidak cukup. Tapi saya kira sementara itu yang bisa kita bahas. Pendalaman nanti ketika ada penugasan atau di pertemuan luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.